Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua. Eh, Kemarin kan gua udah sempat ngepost video tentang gimana ngebaca candle pakai indikatornya stokastik 1433 sama MACD 1226. Terus hari ini ceritanya baru banget tadi siang gua diajarin sama teman gua yang lain ada sebuah indikator yang menurut gua seru sih untuk dipelajarin dan cukup mudah bagi kita yang pemula-pemula beginian. Gimana caranya? Coba bentar ya. Ini gue mau ngeliat ini dulu nih ceritanya. Ini akan menjadi sangat-sangat pro kontra ya teman-teman. Soalnya kenapa? Ini kalau kita lihat di sini nih, ini 6 Maret nih. Kita lihat candle 6 Maret ke 7 Maret ke 9 Maret. Ini ada gap cukup besar ya. Kelihatan ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ceritanya gap ini, meskipun banyak yang percaya tidak percaya ya, gap ini tuh salah satu teman gue sih berkata bahwa gap ini tuh harusnya ditutup. Sama ditutup dengan candle lainnya. Nah, candle ini, si gap ini tuh, lubang ini sudah tertutup per hari kemarin ternyata. Nih, di tanggal 11 November. Dengan candle hijau ini, dia sudah menutup si lubang di sini ya. Jadi lubang ini udah ditutup terakhir sama si ini. Lalu, nah kebetulan di hari ini tanggal 12 November ini turun merah IHSG. Nah ya gue tidak berkata bahwa setelah nutup gap pasti turun ya. Gue tidak berkata begitu. Cuma gap ini tuh intinya harus tertutup. Itu versi temen gue. Gue kan baru belajaran juga. Jadi ya kita nurut saja dulu ya. Nah berarti logically speaking ini ada gap dong. Dari 5 Maret ke 6 Maret. Betul ini ada gap. Nah, berarti ini harus diisi dong. Nah, ya versi temen gue berkata, iya harus diisi. Nah, ngisinya kapan nih? Ntar di merah, emang besokannya bakal hijau? Ya, kita tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu masa depan, ya udah kaya. Ngapain gue share-share beginian lagi? Kalau gue udah tahu masa depannya nggak? Nah, ini kurang lebih ilmu yang pernah gue dapatkan dari teman-teman gue dan gue sharingkan kembali ke sini. Jadi gue nggak ngajar ya. Jadi gue takut lah kalau ngajar ke sana hebat banget gue. Gitu. Oke, nah jadi ceritanya agak sedikit nge-recap dari yang kemarin. Ini ceritanya si stokastik itu berarti kayak city car. Kalau MACD itu kayak mobil truk. Nah, jadi dia bergerak lebih lincah, tapi truk powernya lebih gede meskipun lebih lambat. Nah, hari ini ceritanya gue mau mencoba membuka TLKM. Kalau nggak salah, canggih kan? Nah, iya betul nih. Bagus ya TLKM ya, kalau kita zoom sedikit. Nah, nih, jadi si TLKM itu udah naik kemarin per 11 November tinggi banget ya, hari ini merah. Nah, ceritanya gini, kalau kita lihat di sini nih, tuh, kita lihat stokastik ya, dia udah cukup GC atau Golden Cross di tanggal 3 November nih. Tapi MACD-nya belum ya, belum naik nih si birunya. Nah, kalau misalkan menurut ilmu kemarin sih, dicoba dicicil dulu aja beli di sini entry pertama, terus beli lagi ketika si MACD-nya udah naik juga si birunya per tanggal 5 November. Gitu. Oke, kita lihat ya di sini 5 November. Tuh, si warna birunya udah di atas warna si merah ya. Tuh ya. Nah, gitu. Beli lagi di sini. Puk 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 di sini. Nah, untuk per hari ini tanggal 12 November 2020, ini kita kalau kita lihat zoom ini si stokastik ini tuh sudah tuh udah dead cross ya. Birunya udah turun nih ke bawah, udah di bawahnya si merah. Nah, jadi ada menurut ilmunya sih ada orang-orang yang mencoba menjualnya kalau misalkan sudah dead cross. Tapi kalau kita lihat ini MACD gapnya masih tinggi sekali ya. Tuh birunya masih jauh di atas si merah. Nah, jadi beberapa orang juga ada yang nungguin si MACD, tapi ada beberapa orang yang sudah mulai menjual. Ya, sekali lagi kalau mau mencoba sih jualnya parsial ya kalau gua. Jadi kalau gua kan sistemnya belinya parsial, ya berarti logically ya kita juga jualnya parsial dong, jangan jual 100%. Kalau misalkan gua total punya 10 lot, ya di sini gua jual anggaplah 3 lot gitu-gitu atau 4 lot gitu. Jadi ntar kalau besok turun ya minimal gua udah TP lah, udah ngambil untung sedikit gitu. Oke, sudah kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Yang hari ini gue pelajarin ternyata sangat simpel sekali, namanya indikatornya BB. Bollinger Band. Pakainya 2 biji ya. Klik 2 kali ya. Jadi di sini muncul 2 kali nih. Teng teng. Nah, ini gue edit dulu.
Jadi temen gue tuh pakai yang pertama 200, ininya 2. Ntar gue jelaskan ya. Meskipun gue nggak ngerti-ngerti amat. Ini 200, ininya 1. Nah, oke. Kelihatannya bedanya ya. Jadi 200 ini gue bisa jelasin. 200 ini tuh sebenarnya adalah moving average-nya. Jadi si temen gue pakai moving average 200 hari. Jadi 200 hari itu kurang lebih 10 bulan ya. Kalau kita asumsikan 1 bulan tuh 20 hari kerja. Berarti 200 hari ya 10 bulan. Ini satuannya day ya. Gue selalu pakai satuannya yang day. Ada yang mau pakai week, ada yang mau pakai month, ya it's okay, it's up to you. Kenapa pakainya 200? Karena biasanya sih makin besar angkanya berarti makin stabil ini. Pergerakan rata-rata 200 hari, jadi tidak berfluktuatif. Jadi lebih aman, lebih stabil garisnya. Nah, jadi ini ada banyak garis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 garis. Jadi kalau kita lihat tadi ada 4 area ya. Ini kayaknya abu-abu muda, abu-abu tua, garis merah, abu-abu tua lagi, terus abu-abu muda. Nah, jadi ceritanya ini tuh kalau kita kombinasiin nih sama si stokastik dan MACD ya. Jadi intinya sih teman gue ngejelasin gini. Area yang abu-abu muda ini berarti ceritanya harganya masih cukup murah. Murah banget cenderungnya bahkan. Nah, terus dia tuh tapi tidak akan mau beli di sini ketika dia udah mepet-mepet ke bawah sini nih. Dia takut. Nah, jadi ceritanya kalau udah mulai naik nih, cenderungan naik nih, nah dia akan membelinya. Nah, kalau misalkan kita gabungin nih sama si stokastik 1433, kita bisa ngeliat nih, kalau misalkan nih, tetap loh stokastik duluan yang nunjukin tanda golden cross dulu per tanggal 3 November. Per tanggal 3 November, si candle tuh masih ada di area bawah ya. Nah, sedangkan si stokastiknya udah mulai golden cross nih 3 November. Tapi kan anggaplah kita telat sehari lah. Kita masih ragu ini beneran apa enggak ya, kita ragu. Anggaplah kita mundurin 1 hari, 4 November. Sudah jelas 4 November bahwa ini tuh sudah golden cross si stokastiknya, tapi MACD belum golden cross ya. Terus si area juga masih di area yang paling bawah nih. Nah, kalau temen gue sih ngajarinnya tadi, ini tuh kita coba beli dulu di sini. Sekali lagi jangan all in belinya, tetap parsial. 40% atau 50% dari si total dana yang kita rela per satu emiten. Jadi paling pertama tentuin dulu kita rela berapa rupiah ya untuk membeli satu emiten secara total. Kalau kita relanya 10 juta, ya berarti ini kita masuk sekitar 4 juta atau 5 juta nih masuk pertama. Lalu dia akan membeli lebih banyak ketika si candle sudah menembus area berikutnya, area tengah-tengah yang bawah sini nih. Jadi per tanggal 5 November, nih kalau kita lihat di sini, bisa di zoom kayaknya dikit. Tuh, di sini dia udah naik dikit ya areanya ke area sini nih. Nah, dia akan coba beli lagi di sini. Atau enggak dia akan menunda besokannya di mana sudah fix masuk ke area berikutnya. Begitu, dia akan coba beli lagi. Nah, dan terus dia kan naik nih, mencoba menembus si garis tengah, si garis MA 200. Moving average 200. Pergerakan rata-rata 200 hari. Ternyata nggak kuat nih naiknya. Jadi dia turun lagi kan warna merah di sini. Nah, makanya dia jangan beli ketika mepet-mepet mau tembus ke area berikutnya. Kenapa? Karena siapa tahu gagal naik kayak per hari kemarin 11 November. Gagal naik nih. Jadi turun gitu. Nah, jadi dia sih udah bilang dia ancang-ancang mau beli lagi ketika dia sudah nembus si garis merah ini MA 200. Begitu, teman-teman. Dan sekali lagi ya, kalau kita kombinasiin dengan stokastik dan MACD, ya berarti makin banyak persyaratannya, makin sulit dong milih sahamnya. Iya, betul. Cuma karena gua kan tipe sahamnya bukan yang beringas ya. Maksudnya beringas tuh bukan yang buru-buru. Gue tuh tipe yang santai, gue tipe yang nggak usah jual beli tiap hari nggak apa-apa lah gitu. Jadi ya sekali lagi balik lagi ke setiap orang berbeda-beda ya. Tentu saja profit gue jauh lebih rendah lah ketimbang teman-teman gue yang full di saham ini gitu maksud gue. Cuma ya gue enjoy dengan cara seperti ini dan gue nggak perlu persentase keuntungan yang sangat besar dan menggiurkan. Menurut gue cuma ngejar 10 hingga 15% per tahun will be fine. Gue udah bisa ngalahin deposito, gue udah bisa ngalahin reksadana pasar uang, dan yang lain-lainnya. Dan semoga gue bisa ngalahin inflasi.
Begitu sih, target gue nggak terlalu gede sih sebenarnya. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, tipenya yang kayak gue juga, tipe yang santai, ya boleh lah. Diperbanyak syaratnya, indikator-indikator gini, gunanya buat apa sih? Biar nanti kita semakin bijak ketika masuknya. Entry awalnya jadi kita semakin punya syarat nih. Oh, ini stokastiknya udah golden cross nih. Oke, beli. Jadi ada dasarnya membelinya. Kita nggak gambling, kita nggak judi membeli ini. Tapi ada dasarnya. Oh, karena stokastiknya sudah golden cross, makanya gue beli. Dan dia kebetulan masih ada di area yang bawah nih. Area yang bisa dikatakan super murah. Begitu. Terus berikutnya gue akan beli lagi ketika MACD-nya udah golden cross juga nih per tanggal 5 November. Nah, kebetulan tanggal 5 November dia sudah nge-break, udah ngelewatin sedikit masuk ke area berikutnya. Begitu. Jadi ada dasarnya ketika gue mencoba membeli sebuah saham gitu. Terus volume ini sejujur-jujurnya gue tuh belum begitu memahami ya gitu. Tapi ya gue percaya pasti ada orang-orang pro lah di sana yang melihat volume juga sebagai indikator. Cuma gue pribadi sih belum. Begitu. Sudah sepertinya demikian saja video hari ini. Thank you teman-teman semua.